Kitab Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, silakan dulu. Yang berbahagia adalah orang yang suka firman Tuhan, merenungkannya dan mau melakukannya. Saudara, kitab Mazmur di pasal pertama dimulai dengan berkat atau berbahagia. Pemazmur berharap si pembaca memahami firman Tuhan dan kemudian akan berbahagia. Berbahagia dalam bahasa Ibrani, penulisan Alkitab ini adalah berbahagia karena diberkati. Karena tidak bisa dua-duanya diambil kata itu, dipakailah kata berbahagia. Jadi berbahagia karena diberkati. Nah, kebahagiaan adalah hal yang sangat mahal. Banyak orang berusaha untuk mencapai kebahagiaan, tapi kita hari ini akan melihat kebahagiaan menurut firman Tuhan. Menurut firman Tuhan. Dan dikatakan demikian, berbahagialah orang. Dimulai dengan satu hal yang negatif, kemudian dilanjutkan dengan hal yang positif. Hal yang negatif artinya bersifat larangan, jangan, tidak boleh. Itu bersifat negatif, jangan ini, jangan itu. Dan kedua bersifat positif, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kalau yang pertama, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Tapi yang kedua, lakukan ini, lakukan ini. Nah, dalam kata berbahagia atau diberkati itu tergantung daripada bagaimana hal yang negatif disingkirkan dan yang positif itu dilakukan. Dikatakan demikian, berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada larangan di ayat yang pertama ini. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, diberkati sehingga saudara merasa sangat berbahagia, adalah kalau kita tidak mau mengikuti nasihat orang fasik. Di dunia ini ada kekuatan orang baik yang dikuasai oleh Roh Tuhan, dan kekuatan orang jahat yang dikuasai oleh setan-setan. Nah, dua-duanya memberikan nasihat atau memberikan pengaruh sama kita. Pengaruh positif dan pengaruh negatif, mana yang lebih kuat, mana yang lebih memikat kita dan membuat kita lakukan. Sehingga dikatakan kalau mau berbahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita dikasih dua telinga untuk boleh peka mendengar, apakah yang baik kita dengar atau yang tidak baik. Diberi kebebasan. Tapi dikatakan kalau mau berbahagia, jangan mengikuti atau berjalan menurut nasihat orang fasik, nasihat orang jahat. Anak-anak muda, perhatikan, memang nasihat orang dunia, orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak beribadah itu memang menyenangkan. Ayo kita bersama, sekali-sekali kita narkoba nggak apa-apa. Bisa dikatakan seperti itu, anak muda nggak main. Kita merasa senang seperti itu. Sebaliknya, orang tuanya mengatakan, anakku, mari beribadah, mari ambil bagian dalam pelayanan dan lain sebagainya.
ayo ikut belajar ini itu. Nah, kita bisa mendengar, ya, jangan lakukan itu. Kalau diajak temanmu ini jangan ikut. Tapi seringkali kita mengatakan, oh nasihat orang tua itu nggak berlaku. Mungkin dulu orang tua juga waktu muda seperti aku juga, karena dia sudah tua saja bilang larangan-larangan seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita mendengar nasihat yang baik, kita diberkati. Dan kalau kita menolak semua arahan daripada orang fasik, itu akan membuat kita nantinya tidak berbahagia. Selanjutnya dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, apa-apa saja yang diarahkan oleh orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada 3 kelompok yang Tuhan mau katakan jangan dekati, jangan ikuti jalan-jalannya. Yang pertama adalah orang fasik. Yang kedua adalah orang berdosa, suka melakukan dosa. Yang ketiga adalah orang yang suka mencemooh, orang yang suka menghina firman Tuhan, menghina orang Kristen dan lain sebagainya, yang suka mengejek, mencemooh. Hati-hati dengan orang yang suka mengejek, ya. Itu disebut dengan kumpulan pencemooh. Orang-orang suka yang ngerumpi, menjelek-jelekan, ngumpul sama-sama mencemooh. Hati-hati dikatakan jangan mau mendengarkan, ya, duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita duduk di dalam ketiga jenis orang tadi, orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh, dikatakan kita nantinya tidak akan berbahagia, kita nanti tidak akan diberkati. Jadi saudara, sepertinya simpel sekali, ya, simpel sekali. Ingin diberkati, jangan dekat dengan orang fasik, orang berdosa, dan juga orang yang suka mencemooh. Saudara mau diberkati dan berbahagia? Amin. Itu poin tadi dalam hukum negatif. Jangan. Tapi sekarang diingatkan juga di dalam hukum yang positif yang harus dilakukan. Tadi kan jangan ini. Jangan dekati 3 jenis orang tadi, fasik, berdosa, dan tukang mencemooh. Ayat kedua, tetapi orang yang diberkati itu orang yang dikatakan berbahagia adalah orang yang kesukaannya. Kalau tadi suka dengan orang fasik, orang berdosa, dan juga orang pencemooh, tetapi orang yang akan diberkati adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan yaitu firman Allah. Dan firman itu dikatakan direnungkan. Taurat itu siang dan malam, merenungkan. Direnungkan nasihat-nasihat daripada firman Tuhan. Saudara, apa yang disebut dengan Taurat Tuhan? Taurat Tuhan itu penjelasannya, kalau ditanya 10 hukum Taurat kita sudah tahu. Hukum yang pertama dan sampai hukum yang keempat itu mengenai hubungan kita dengan Tuhan yang harus dijalankan. Di nomor 1 adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Bahkan dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanku selain daripada kepadaku. Harus datang kepada Bapa Yahweh Elohim kita yang disebut dengan El Shaddai, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua HaMashiach, yaitu Yesus Juru Selamat. Saudara, kita harus mengikuti 10 hukum Torah, mengasihi Tuhan di 4 hukum itu. Dan hukum yang terakhir dari keempat hukum itu adalah kuduskanlah, ingatlah akan hari Sabat, hari Minggu. Itu hukum ketujuh. Jadi kalau saudara datang beribadah, saudara sedang melakukan hukum terhadap menghormati hari Tuhan, harinya bertemu dengan Tuhan, tanda kita sayang sama Tuhan, bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada yang kita sayangi selain Tuhan. Itu datang beribadah, kita bertemu dengan Tuhan, kita mendapat kesukaan. Saudara boleh meneliti apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan datang beribadah. Hukum pertama sampai 4 ingatkan itu, kuduskan hari Sabat. Begitu kudusnya hari Minggu itu. Dan kemudian adalah hukum dari 10 hukum Taurat. Hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu berhubungan dengan manusia. Dan hubungan manusia yang paling dekat yang harus dijaga
Saudara tidak boleh sakiti. Apa? Itu hukum yang kelima. Apa dikatakan? Tadi yang nomor 1 adalah jangan ada ilah lain di hadapanku selain Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan senang hatimu. Bla bla, itu yang pertama. Dalam hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan selanjutnya itu harus datang beribadah. Kalau memang kita orang Kristen datang beribadah di hari Minggu. Kalau saudara orang Advent ibadah hari Sabtu. Dan setelah itu hubungan dengan manusia yang pertama, hukum yang kelima apa dikatakan? Yaitu dia orang yang suka tidak menghormati. Yang pertama dihormati siapa? Dia itu siapa? Bapak kedua. Kalau agama lain, nomor 1 dihormati ibu. Karena di mereka surga di bawah telapak kaki ibunya. Alkitab tidak ajarkan surga di tangan Tuhan, bukan di telapak kaki hina banget ya. Nah, Bapak itu nomor 1. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan bla bla selanjutnya saudara. Jadi kalau dikatakan Taurat, ya Taurat Tuhan itu nomor 1 yang kita tahu 10 hukum Taurat itu tentang hukum, tapi tentang hukum yang mengatakan jangan ini, dan yang positif lakukan ini, lakukan itu dalam hukum Moses atau dalam kitab Musa. Saudara tahu kitab Musa kitab apa saja? Berapa kitab Musa? 5 kitab Musa. Dalam terjemahan kita sama dengan bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Batak itu semua dengan sebutan Musa. Musa 1, 2, demikian selanjutnya. Jadi dalam kitab bahasa Inggris dikatakan kitab Moses, artinya kitab Musa. Di situ tertulis ada 613 hukum-hukum. Hukum-hukum itu ada yang positif, ada yang negatif. Artinya ada yang bersifat larangan. Seperti tadi, jangan ini, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, ini. Kemudian tetapi yang kesukaannya, yang positif, itu ada 613. Dan 613 ini dibagi dengan 2 bagian. Ada peraturan yang negatif, artinya jangan. Itu dalam 5 kitab yang ada dalam kitab Musa atau Taurat itu tertulis 613. 365-nya dari semua itu 365 berisi jangan. Saudara buka kitab Kejadian sampai daripada imamat, di situ dijelaskan. Kalau dihitung-hitung jumlahnya menurut kitab Moses, dan itu dikerjakan oleh orang Yahudi sampai sekarang, peraturan Taurat itu dikatakan jangan-jangan, jumlahnya 365. Artinya selama setahun penuh kita harus ingat firman Tuhan. Sebab 1 tahun 365, kita harus ingat selalu larangan Tuhan. Ingat tiap hari, jangan ini, jangan ini. Kalau dikatakan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan duduk. Saudara harus tahu memilih teman, ya, pemuda remaja yang suka kumpul sama orang-orang yang memang ajarannya akan membawa saudara terjerumus. Tapi kalau kelompok itu membawa saudara yang pemuda remaja menjadi lebih rajin sekolah, lebih bisa meningkatkan bakat yang positif, hal-hal yang rohani, kumpulan orang-orang seperti itu, orang-orang yang berprestasi, itu disarankan. Kumpulan anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, kumpulan orang-orang yang mau belajar musik untuk melayani Tuhan, apa saja, berbagai keterampilan untuk kebaikan, kumpulan seperti itu saudara yang diberkati. Tapi kalau saudara mulai dari remaja, mulai ikut kumpulan orang pencemooh, tadi firman Tuhan sudah katakan, saudara tidak akan diberkati. Pemuda remaja boleh lihat, setiap ada remaja pemuda yang suka dalam kumpulan itu, ketahuilah lihatnya. Orang boleh lihat kurang sehat, kurang pintar, mungkin tidak sanggup untuk kuliah, bukan sekedar karena uang, intelektualnya pun bisa. Karena apa? Karena dia tidak belajar, karena hanya ngumpul dalam kumpulan pencemooh, siapapun itu. Jadi bagi kita, bagi orang tua, ingat, pergaulan anak kita menentukan diberkati atau tidak.
Itu sangat menentukan. 365 larangan. Tidak mungkin kita catat semua itu. Kalau boleh temukan itu dalam ayat-ayat yang ada di 5 kitab Moses atau kitab Musa itu, saudara. Dan sisanya karena ada 613 tadi, yaitu 248 berisi hal-hal yang positif. Lakukan ini, lakukan ini. Dan secara medis, jumlah ruas tulang kita ini semua dari tengkorak kepala sampai telapak kaki dihitung, jumlah ruas-ruas tulangnya ternyata jumlahnya adalah 248 ruas. Apa artinya? Itulah yang menggerakkan tubuh kita. Itu berarti kita ingat bahwa kita harus hidup, kita harus bergerak, kita harus melakukan sesuatu yang baik, hal-hal yang positif, menggerakkan tubuh kita, dan itu akan memberkati kita. Anggota gerak tulangnya jumlahnya itu 248. Memang tidak ada ayat yang mengatakan bahwa itu menandakan itu adalah berkat, tapi ketahuilah 365 secara umum secara dunia mengatakan bahwa 1 tahun segitu, artinya tiap hari kita ingat larangan Tuhan. Jangan dekat sama orang fasik, jelas dia orang jahat. Jangan dekati, nanti ketularan. Kalau dia orang suka berdosa, ngajak untuk berdosa, jangan dekati. Yang suka mengejek, yang mulutnya bocor, jangan dekati. Saudara nanti akan ketularan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang malam, itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan boleh kita kesukaannya, bukan lagi kesukaan sama orang fasik, tidak lagi kesukaan kita sama orang berdosa, sama kumpulan pencemooh. Jangan lagi itu kesukaan kita kalau mau diberkati Tuhan. Tapi nomor 1 kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara. Saudara, bukan gampang untuk membaca Taurat, atau dengan kata lain kita sebutkan Alkitab atau firman Tuhan. Sangat jarang. Bahkan kita bisa disebut orang Kristen, kita tidak tahu apa larangan Tuhan karena kita tidak pernah baca Alkitab, atau kita tidak suka mendengar khotbah atau firman Tuhan, sehingga kita tidak tahu, saudara, bagaimana kita untuk mengetahui kalau kita tidak suka. Jadi menyukai firman Tuhan itu adalah sumber utama kita akan mulai diberkati Tuhan. Kesukaannya, suka dengar khotbah, suka dengar uraian, suka baca Alkitab. Saudara, Alkitab ini jarang hilang. Kalau saudara ketinggalan handphone, cepat hilang nggak? Ketinggalan handphone, cepat hilang. Tercecer di jalan, handphone langsung diangkat orang. Tercecer dompet, hilang. Jatuh Alkitab. Masih baru. Jatuh Alkitab. Rebutan orang ngebit. Ada. Satu kali ada nenek tua. Dia paling suka, makanya dia udah tua, gak ada lagi uang yang paling kalau dikasih cucunya, kalau dikasih anaknya, cucunya, baru dia ada uangnya. Jadi si cucu melihat, ini si opung ini kok kalau ada uangnya suka taruh di Alkitab. Begitu kan? Kalau katanya, oh suka kali opung ini taruh uang di Alkitab. Nanti hilang baru tahu. Nanti hilang uangnya, dicuri orang, jangan taruh di Alkitab. Si opung bilang demikian, mana mungkin hilang? Karena tidak ada orang yang suka pegang Alkitab, bukan. Nggak mungkin hilang. Artinya apa? Orang memang jarang membaca merenungkan firman Allah. Jadi kalau jarang membuka, sembunyikan di situ, tak apapun nggak akan hilang. Karena nggak akan dibuka orang Alkitab itu. Itu mungkin hanya kisah saja, saudara. Tapi artinya bahwa kita perlu merenungkan firman Tuhan itu. Bahkan dikatakan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa, saudara? Di situ ada sumber berkat bagi kita.
dalam kitab Mazmur 109 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya adalah firman Tuhan ini bisa menerangi langkah-langkah kita. Ketika ada nasihat, ada arahan-arahan. Kalau kita membaca misalnya kitab Amsal, banyak kali di sana nasihat, arahan yang bijak. Nah itu kalau kita perhatikan, kita lakukan, itu menjadi pelita penerang bagi kaki kita. Karena kalau kita mau berjalan, penerang itu mesti ada dua bagian. Dalam ayat itu dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita. Misalnya ini pelitanya, kita pegang senter atau lampu ini untuk kaki kita supaya tahu melangkah. Pelita bagi kaki kita sebelum kita melangkah di kegelapan. Itu nomor satu. Jadi pelita itu digambarkan sebagai firman Tuhan. Kalau saudara mau melangkah, jangan tinggalkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan tinggalkan iman kepada firman Tuhan. Bahkan kalau saudara memohon sesuatu, kami kebiasaan di pastori, kalau ada proyek doa, apakah itu tentang mau sekolah, mau kerja, mau kuliah, butuh uang, kami terbiasa gelar tikar dan duduk semua hukumnya wajib di lantai. Bapak Gembala sendiri mungkin ambil Alkitab minimal satu pasal dibaca bergantian. Kalau ada cucu, mereka harus ikut juga baca, walau harus sabar mendengar suaranya karena belum begitu lancar membaca. Kemudian kami akan masukkan dalam doa. Sebelum doa itu ada arahan untuk target pencapaian doa, saudara. Dan setelah firman Tuhan itu di situ ada nasihat, tidak perlu diarahkan, tidak ada penjelasan tentang firman, hanya dibaca. Dia di batin masing-masing merenungkan apa yang dibaca tadi. Semua bergantian. Baru kami masuk doa. Dan umumnya dengan cara demikian topik doa dijawab Tuhan. Doa-doa itu dijawab Tuhan. Perlu apa, perlu ini, apapun dijawab Tuhan. Jadi itu menjadi pelita. Jadi bagi kaki kita mau melangkah, mau merencanakan sesuatu, perlu kita berdoa, minta kekuatan daripada firman Tuhan. Sebab apa? Dia yang menerangi kaki kita melangkah. Rencana cita-cita apapun, melangkah bersama firman Tuhan. Kemudian dikatakan, dan terang bagi jalanku. Walaupun kita punya lampu atau senter buat kita pribadi, tapi jalan kalau kiri kanan mati lampu semua. Sudah ya. Nah, kadang-kadang jalan yang sulit, tidak ada kiri kanan rumah, gelap sekali, mengerikan sekali. Bahkan kita seringkali tidak tahu ada banjir atau lubang atau bahaya atau ada binatang di seberang, kita tidak tahu, saudara. Jalan yang sulit dan gelap. Tetapi dikatakan kalau ada firman juga di sana, terang bagi jalanku. Jalan-jalan yang mau kita lalui sudah diterangi Tuhan, sudah dibuka oleh Tuhan. Maka kita bisa menerus karena Tuhan sudah buka duluan. Jadi sebelum kita melangkah sudah dibuka Tuhan penerang di sana. Saudara itu dilakukan, sudah terangi. Itu gambar kita perlunya kita akan firman Tuhan. Pemuda remaja punya cita-cita? Saudara boleh minta macam-macam, tetapi kalau Tuhan tidak luluskan, itu sebabnya jemaat di tempat kita ini ya suka bersaksi, minta doa. Itu hal yang positif, sangat positif. Walaupun banyak orang juga sangat gengsi, malu untuk minta, itu soal harga diri tidak jadi masalah. Tetapi ketahuilah saudara bahwa memang kita perlu pelita itu. Perlu pelita itu untuk membuka jalan bagi kita, untuk menerangi kita, kekuatan doa. Tadi Bapak Kasa mohon begini-begini. Kita kan tidak tahu, sebagai orang tua bisa saya khawatir. Itu alamiah, natural, siapapun. Semua orang tua pasti seperti itu. Apalagi melepas anak gadis, bukan gampang. Ya, rasa kekhawatiran itu pasti ada. Tetapi kalau kita bawa dalam doa,
menyertainya firman Tuhan itu. Yaitu Tuhan itu sendiri menjadi firman itu. Demikian juga menjadi terang bagi jalannya. Kita mau tahu jalan-jalan di sana berapa lama dan bagaimana cuacanya, makannya cocokkah, alergikah dengan itu. Ya tidak tahu semuanya. Kita perlu terang daripada Tuhan. Mungkin di sana ada yang sulit, Tuhan buka, Tuhan terangi. Demikian semua cita-cita kita. Seperti itu. Gideon mau kerja seperti itu. Pelita mesti ada pada dirinya. Orang tuanya menjelaskan begini-begini, tapi Gideon sendiri harus pegang pelita itu. Amin. Karena dia mau melangkah. Kita sebagai orang tuanya katakan pegang pelita bagi kakimu. Karena dia mau melangkah. Dan terang bagi jalan-jalannya. Ada yang menolong, menerangi, membuka. Itu saudara pentingnya kita andalkan Tuhan. Memang firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bukan segala tulisan macam-macam, nasihat, pepatah di luar Alkitab itu berbeda kuasanya. Tetapi yang paling berkuasa adalah firman yang diilhamkan oleh Allah, yang daripada Tuhan Yesus. Dikatakan segala tulisan. Jadi pentingnya Alcetak ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena tulisan, enggak dikatakan segala ucapan, segala khotbah, enggak. Segala tulisan. Jadi pentingnya tulisan itu. Pentingnya ada Alkitab. Segala tulisan, yaitu dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang diilhamkan oleh Allah. Roh Kudus mengilhamkan para nabi penulis kitab ini untuk boleh menulis sesuai dengan karunia talenta masing-masing, dengan sudut pandang yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Topik sama, tapi cara penulisan kisahnya bisa berbeda-beda. Itu sebagai Matius, Markus, Lukas menulis tokoh yang sama, yaitu Yesus dan kehidupannya menurut sudut pandang masing-masing. Tetapi itu semua diilhamkan, bukan diturunkan. Alkitab tidak seperti kisah kitab orang lain. Alkitab kita ini bukan turun dari surga utuh. Loh, udah tercetak semuanya. Nggak ada. Tidak ada. Ini satu-satu surat yang turun. Baru satu kali para uskup atau pendeta atau pastor itu dulu bersidang mau mengumpulkan kitab mana yang mau disatukan sebagai kitab suci yang disebut dengan kanonisasi. Misalnya kitab Matius ditulis oleh Matius, kitab Lukas belum ditulis, baru satu dipegang. Demikian seterusnya, kemudian satu kali mereka rapat dan digabung menjadi satu Alkitab yang disebut dengan Alkitab ini. Bahkan kanonisasi ini bukan sekali. Setelah pertama kali dikanonisasi yang kita pegang di tangan kita ini, tapi selanjutnya beberapa hamba Tuhan menemukan lagi beberapa kitab. Dan mereka katakan ini juga adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah. Dan itu dipegang oleh saudara kita umat Katolik. Alkitab mereka jauh lebih tebal. Yang kita tidak terima itu sebagai kitab yang diilhamkan oleh Allah. Bukan karena kita mencela, tetapi udah dikanonisasi sebelumnya. Dan mereka menemukan lagi kitab yang lain, mereka memasukkan lagi, sehingga membuat Alkitab berbeda. Kita tidak mempersoalkan itu, tapi yang kita mau ingat adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ada manfaatnya. Jadi mesti dibaca. Namanya ditulis. Kalau ditulis memang harus dibaca, baru bermanfaat. Jadi kalau saudara tidak sampai khatam Alkitab, apa artinya khatam Alkitab? Baca semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu namanya khatam. Mungkin kita sulit memahami, dan memang sangat sulit memahami Alkitab ini. Bapak Gembala mau tanya, kitab mana yang paling sulit saudara mengerti? Dari semua kitab, yang kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, waktu baca, kitab mana paling yang gak enak atau sulit dimengerti? Silakan jawab dulu. Kalau pada baca, kita mau? Kitab Wahyu. Wahyu. Siapa yang jawab? Siapa bilang kitab Wahyu? Oh, ya. Kitab Wahyu sulit karena memang
sifatnya apokaliptik atau pewahyuan mau datang, dan digambarkan dengan kiasan-kiasan, tidak dengan bahasa yang nyata. Ya, ada dikatakan binatang itu mereka bersayap, demikian ada suara kuda dan sebagainya. Itu satu bahasa-bahasa simbol. Ada angka 66, ada katakan anti ini. Itu bahasa yang sangat sulit, bahkan para teolog sendiri sulit memahami, karena penuh dengan simbol-simbol. Tapi yang paling sulit bukan sekedar itu, yang paling rumit adalah kitab bilangan. Paling sulit, semuanya angka-angka. Sini memperanakan ini, jumlah anaknya ini, kemudian begini, mati ini tinggal satu, kayak nyanyian ya, mati satu tinggal, begitulah terus, begitu urut-urutannya semua yang kita bilangan, namanya juga bilangan, hitungan itu hitungan, ini, dan kita tidak menemukan di Alkitab itu kitab bilangan kata Tuhan tidak ada. Demikian juga yang sulit juga dimengerti sebagai kitab suci, misalnya kitab Rut, itu sulit dimengerti. Kenapa? Tidak ada cerita tentang Tuhan atau Allah, hanya berita tentang kisah keluarga. Itu aja diceritakan situ. Dan apa yang kita ambil dari kisah itu mesti ditafsirkan. Ini menggambarkan tentang orang yang setia, menggambarkan. Jadi kita harus tafsirkan. Dan bagaimana itu digambarkan menjadi kitab yang suci. Itulah hamba-hamba Tuhan yang menentukan. Ada lagi sulit dimengerti dan tidak enak dibaca secara bebas. Kitab apa itu? Tidak enak dibaca secara bebas. Kitab apa itu? Kitab apa? Kidung Agung. Itu paling sulit. Sama anak muda mungkin sulit dibaca, saudara. Bahkan orang-orang lain mengatakan ini kitabnya jorok sekali. Saudara, justru kitab itu begitu agung, menceritakan kisah cinta antara Allah dan manusia yang hanya bisa digambarkan dengan seperti seorang gadis mencintai kekasihnya, walaupun kekasihnya itu hitam dikatakan. Manis engkau kekasihku, itu menggambarkan hitamnya dosa manusia, jahatnya manusia, tetapi kasih Allah. Itu juga digambarkan tentang gembala itu begini. Aku merindukan itu gambaran Yesus, gembala yang agung merindukan dombanya pulang kandang. Dia selalu menantikan pintu, tapi datanglah dia, tataplah dia. Itu bahasa puitis. Itu semua kisah puitis, hayalan. Jadi si penulis Kidung Agung itu menceritakan bahwa kisah cinta antara manusia yang berurusan dengan Allah yang Maha Suci itu digambarkan dengan tulusnya cinta seorang laki-laki dengan istrinya, kekasihnya, jelek, hitam engkau kekasihku, begini engkau, tapi engkau seperti ini. Nah, kalau kita yang gak ngerti seni, kita bilang lah itu kitabnya cukup tahu. Tapi itu menggambarkan cinta. Bagi yang belum pernah merasakan kasih, memang sulit menggambarkan. Tetapi bagi orang yang sudah mengenal kasih, begitu dalamnya arti kasih, tak memandang rupa. Amin. Itu sebenarnya dikatakan cinta itu kita mau kali kau sama dia begini. Bukan kau pencinta dia, cinta sama aku. Memang kau celela. Kau bilang celela karena kau nggak cinta dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Begitulah cinta Tuhan itu sama kita. Emangnya padanya kita. Kau bahasamu kasar, matamu cipit kali kayak garis, kau bolan kali matamu, kau hidungmu kayak kentang. Macam-macam mau kita bilang ya. Jeleknya minta ampun, tetapi Tuhan sayang. Yesus mati bagi kita. Amin. Menyelamatkan kita. Sekasar apapun kita, sejahat apapun, sesakit apapun kita, Dia rela menyembuhkan kita. Ya, itulah sayangnya Tuhan sama kita. Amin. Jadi kita memang harus mau mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa luar biasa. Ada manfaatnya dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan
yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. Hampir semua ciptaan Tuhan daun-daun tanaman ada manfaatnya. Cuma ilmu kita yang terbatas, belum sampai. Semua ada manfaatnya. Demikian juga segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. Yang pertama, saudara, dikatakan mengajar. Artinya kita perlu mendapat pengajaran daripada Tuhan. Kemudian untuk menyatakan kesalahan, firman Tuhanlah yang membuat kita tahu saya salah. Demikian juga dia memperbaiki kelakuan kita. Saat kita baca, kita dengar, kita ditegur, kita perbaiki kelakuan kita. Demikian juga firman Tuhan dikatakan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara ingin diberkati Tuhan? Amin. Ayat terakhir, saudara, orang yang diberkati Tuhan adalah apa berkat-berkatnya? Kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 5. Jenis-jenis berkat yang saudara boleh dapatkan kalau saudara suka dengan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 5. Saya bacakan ayat ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini menyangkut tentang Israel, umat pilihan Allah. Kalau mereka mentaati Taurat, dan sampai sekarang mereka mentaati Taurat karena mereka tetap agama Yahudi dengan segala hukum Tauratnya, saudara. Segala berkat ini akan datang kepadamu karena mereka itu akan menjadi terangkat di atas segala bangsa di bumi. Saudara yakin Israel adalah negara satu-satunya yang paling diangkat di bumi ini oleh Tuhan? Saudara yakin? Ada produk-produk penting kecuali buatan Israel, ya. Kecuali buatan Israel, dia best. Dia memang diangkat oleh Allah di atas segala bangsa di bumi. Berkatnya demikian, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Itu nomor 1. Tinggal di kota, mereka tinggal di kota, diberkati Tuhan. Orang kota, tapi jangan lupa ada orang yang berladang di desa, diberkati juga yang di ladang. Luar biasa, amin. Lihat pertanian Israel, airnya, anggurnya, buahnya, semua yang terbaik, bahkan menjadi berkat untuk dunia sekelilingnya, bahkan dunia Arab harus makan dari Israel. Di kota teknologinya yang luar biasa, di ladang hasil ladangnya yang luar biasa, diberkati oleh Allah. Itu artinya dimanapun saudara bekerja, di kota, dimanapun usahamu, Tuhan akan berkati kalau engkau menyukai Taurat Tuhan. Amin. Itu nomor 1. Yang kedua adalah dikatakan demikian, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu. Ini mengenai menghasilkan. Sebagai keluarga diberkati melakukan buah, tapi juga kalau dia punya ternak juga demikian terus menghasilkan. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu menghasilkan, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Itu semua tentang produksi, semua memproduksi sehat, diberkati oleh Tuhan. Saudara rindu diberkati ini? Lalu anak muda, Taurat Tuhan pegang. Dan selanjutnya diberkati adalah diberkatilah bakumu dan tempat adonanmu. Apa artinya ini? Yang kita makan semua jadi berkat. Makan lombok-lombok dan jadi penyakit, diberkati. Makan ini, pokoknya diberkati. Adonanmu, apapun campurannya, adonanmu diberkati Tuhan. Luar biasa, bahagia bukan? Kita bisa menikmati adonan masakan suku apapun, campuran apapun, enak.
diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang menjadi penyakit. Yang keenam, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apapun yang saudara mulai sampai selesai, Tuhan berkati. Apa saja, keluar masuk apa saja. Saya mau mulai ini, mau keluar lagi, selesai, lakukan, semua diberkati. Yang dipegang saudara, yang saudara mulai akan dimulai dengan baik, diselesaikan dengan baik. Keluar masuk. Saudara ingin diberkati? Amin. Suka akan firman Tuhan atau Taurat Tuhan saudara. Bagaimana ini bisa kita dapatkan? Gambaran ini kapan bisa kita dapatkan? Kita lihat dalam ayat ini saudara. Gambarannya, jadi enggak datang dari langit berkat itu. Enggak datang dari langit. Ya, enggak datang begitu saja. Datang. Dikasih gambarannya untuk mendapatkan berkat. Jadi enggak hanya sekedar berdoa. Dalam ayat ini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mau ditanam. Enak nggak kalau kita ditanam? Mana enak. Paling sampai dikubur, diinjak-injak. Artinya kita mau diproses oleh Tuhan. Ditanam. Kemudian ditanam dikatakan di tepi aliran air. Bukan di air. Di tepinya. Artinya apa? Pohon itu harus berusaha supaya akarnya mencapai air. Untuk menarik, mengisap air itu. Artinya kita harus bekerja keras berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Tuhan sudah letakkan rezeki itu nggak jauh, dekat air itu. Amin Bapak Ibu. Rezeki itu dekat. Kita tidak langsung ke rezeki itu dikasih, tapi dikasih dekat untuk supaya kita tahu mendekati air, mendekati sumber itu. Kalau air itu misalnya orang lain yang lebih baik, lebih bagaimana? Oh, itu orang hebat itu, dia jabatannya ini. Kita harus dekat, harus berusaha lah. Karena tidak langsung ditaruh ke air itu, enggak. Dekat, baru akar itu nanti bergerak ke dekat air itu. Kita harus tahu merendahkan diri, dekat sama orang. Kalau ingin diberkati oleh Tuhan, amin. Pentingnya berteman, bersahabat, dan mengenal orang, menghargai. Jangan iri dengan orang kaya yang banyak airnya. Dekat dengan batang air, dengan orang yang hebat. Dekat. Tuhan tidak mau langsung apa? Dekat. Baru kita yang berusaha mendekati. Pohon itu harus judurkan akar, menarik, baru dapat. Jadi kita harus berusaha menjaga pertemanan dimanapun. Amin Bapak Ibu. Jangan merasa hebat sendiri. Kadang Tuhan selalu dekatkan kita dengan rezeki. Entah siapapun itu. Kita harus berusaha. Kalau dia anak muda, bagaimana supaya dekat dengan air? Gimana caranya? Nomor satu sama siapa? Saya sama Tuhan, kita dekat sama siapa lagi? Lalu sama siapa? Orang tua. Kalau orang tua kasih uang itu, kan itu sumber air juga itu. Ya, jangan lawan sama orang tua. Demikian terus, nanti udah dapat ini mau bekerja pun jangan lawan atasan. Amin, pemuda remaja. Kalau suka mengaku. Iya, kalau mau maju, dengar-dengaran dengan arahan ini. Kalau mau maju, kalau mau lama kerjanya, dengar-dengaran. Seperti itu, kalau menghargai, bekerja dengan baik. Karena kita dikatakan dekat dengan air, batang air itu. Amin. Amin. Di situ kita diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah engkau di kota. Katakan amin. Diberkatilah engkau di ladang. Katakan amin. Diberkatilah buah kandunganmu, anak-anakmu. Diberkatilah hasil bumimu, gajimu itu jadi berkat. Amin. Diberkatilah hasil ternakmu, apapun pekerjaanmu. Diberkati anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini keturunan-keturunan. Amin.
Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Jadi tidak ada jadi penyakit yang dimakan. Yang terakhir, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Ya. Amin. Tandanya kita aminkan firman Tuhan. Karena kita menyukai Taurat. Itu janji Tuhan. Yakinlah berkat Tuhan nyata. Kalau saudara mau ditanam di tepi aliran air, akan menghasilkan buahnya. Berbuah tiap waktu. Mana capek berbuah terus? Coba kalian berbuah terus, beranak terus, panen. Iya apa ya? Pohon juga begitu, terus berbuah. Kapan bertunasnya? Berbuah terus. Halaman pun kotor, terus berbuah terus. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi sempat kita langkah kurang-kurang. Kalau terus banyak buahnya itu kita buang-buang. Tapi kalau pada musimnya kita tunggu-tunggu, kapan ya musim durian? Kalau tiap hari durian kita makan, sakit kita. Terus berbuah, sakit pada musimnya. Nah, kalau durian berbuah, siapa yang merasa sukacita? Pohon duriannya atau orang? Saya berbahagia. Yang berbahagia orang yang memakannya. Yang punya, ya kalau dia masih sehat bisa makan. Kadang-kadang udah sakit ya, jangan, nanti kok sakit ini. Orang yang ngambil yang makan itu yang berbahagia. Amin. Artinya begini, kalau kita diberkati, jangan lupa untuk menjadi berkat. Amin. Nah seperti itu, pada bisa sama kita semua. Karena apa dikatakan? Yang berbahagia salah satu lagi, kata firman Tuhan, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Ya, lebih berbahagia. Jadi kita bersyukur, syukur karena aku dia diberkati. Dengan aku orang itu boleh bekerja. Dengan aku orang itu bisa tertolong. Saudara berbahagia enggak ketika saudara bisa menolong orang? Bahagia. Artinya diberkati, saudara, bukan hanya berbahagia, diberkati, Tuhan balas. Siapa orang yang menolong akan ditolong. Itu hukum alam loh. Siapa orang yang suka nyolong akan dicolong. Mari kita bangun berdiri. Satu pujian yang lama tapi membuat kita semakin mengasih